Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala sayyidina wa imamuna al-imam Syekhul Islam Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Fi kitabihi risalah adabu sulukil murid ila an qala fi fasli wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabir rizqi bil harakati dhahirati 'alal wajhil ma'dzun laka fihi syar'an wa innamal ba'su wal haraju fi 'adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa dhirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi wa mimma yadullu 'ala kharabil qalbi ihtimamul insani bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal 'adami kal yaumil muqbili wasyahril ati wa qawluhu idza nafadha hadza famin aina yaji'u ghairuhu wa idza lam yaji' ar-rizqu min hadzal wajhi famin ayyi wajhin ya'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-alim al-allama Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan ilmu-ilmunya, mendapatkan manfaatnya, serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitabnya Risalah Adabu Sulukil Murid sampai mana pasal wa'lam, dan ketahuilah wahai orang, ya wa'lam kan? Benar deh. Ya kan? Wa'lam, dan ketahuilah wahai murid, orang yang ingin jalan di jalan Allah, annahu la haraja 'alaika, annahu sesungguhnya, la haraja tidak apa-apa ya. Ora salah, ora apa maning, gawe isin, ora gawe apa berarti haraja ya. Tidak apa-apa, tidak gawe isin, tidak gawe perkara kang salah. Alaika ingata sesira fi talabir rizki, ing dalem mencari rezeki. Jadi ngoleti rizki iku beli apa-apa, duduk perkara kang salah, duduk perkara kang blesak, duduk perkara kang gawe isin. Bil harokati kelawan gerak al-dhahirati kang nampak, apa baik nandur, nani, dagang, nenun, apa baik wis ya, dengan pekerjaan-pekerjaan, gerakan-gerakan kang nampak. Alal wajhil ma'dzuni, ingata secara al ma'dzun ya, yang diizinkan, laka kanggone sira fihi ing dalem wajah syar'an, menurut syariat. Tapi sekiranya perkara kang dilakoni, gerakan-gerakan, perilaku, pekerjaan-pekerjaannya berbentuk apapun itu yang dilakukan, yang kira-kira dalam atas cara yang diizinkan oleh syariat, ya dagang, ya kerja, ya apa maning, tani, ya apa maning, konveksi, ila akhirih lah, jasa dan yang lain-lain. Tapi apa, wa innamal ba'su wal haraju,
dan sesungguhnya al-ba'su kesalahan, ya. Wal haraju dan perkara kang gawe ora pantes lan ora pas, ya. Atau wa innama apa-apa, mau kan ora apa-apa kin kang apa-apa berarti. Fi adami sukunil qalbi ing dalam apa di dalam adami sukunil qalbi tidak tetapnya, tidak anggernya, tidak tenangnya hati. Wahtimamihi dan bukan ihtimamihi atau fening adam ya berarti. Ai fi ihtimamihi ing dalam apa nemen-nemene ya, apa ngoyo. Fi ihtimamihi ing dalam ngoyoe wattirabihi dan kegonjang-ganjingannya, ya. Wa mutaba'atihi li auhamihi dan melue mengikutinya li auhamihi maring hawa-hawa atau apa rane auhamiku mau boleh kelalen ambisi bisa ya wis pun lah kurang lebih li auhami maring ambisi-ambisinya kepengenan-kepengenane ya. Wa mimma yadullu ya berarti itu aslinya kata beliau seperti kemarin kan yang dijelaskan oleh beliau bahwasanya setiap makhluk hidup yang mempunyai nyawa itu sudah disediakan oleh Gusti Allah rezekinya. Kan sedurunge kan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Aja sampean pertanyaan ning akale kula jenengan kabeh ya wis bakal wis ana rezeki kari turu bae. Lamun cukut maning kan jaraya Gusti Allah memerintahkan kula jenengan kabeh ning dunia iki diciptakan kanggo beribadah. Salat turu, salat turu, salat turu. Aja sampai ana pertanyaan mengko. Wis beli usaha menggawe mani. Kenapa? Kan jare kongkone ibadah yang pertama, yang kedua kabeh wis ana rezeki. Makanya sama beliau ditambahkan penjelasan bahwasanya mencari rezeki itu adalah bukan suatu kesalahan. Mencari rezeki itu adalah bukan sesuatu yang hina. Mencari rezeki itu bukan sesuatu yang tidak pantas di dalam syariat. Jadi boleh-boleh saja untuk mencari rezeki. Bahkan beberapa riwayat dari Kanjeng Nabi yang menunjukkan bahwasanya mencari rezeki itu adalah perkara yang mulia dan apalagi ketika diiringi dengan niat yang bagus. Ketika niat harokahnya bergeraknya mencari rezekinya ya bahasa gampangnya iktisab ya, atau ikhtiar. Karena lamun tijaroh saja khusus kanggo dagang. Kalau iktisab atau ikhtiar itu kan lebih umum dengan cara apa baik. Jadi pekaryawan atau usaha sendiri dan yang lain. Itu ketika dengan niat yang bagus yaitu untuk mencukupi orang yang diwajibkan atasnya untuk menafkahinya, maka yang tadinya perkara itu biasa-biasa saja atau ora apa-apa baik malah jadi wajib atau jadi sesuatu yang bagus. Makanya kan apa sih? Ngontak dikit kaderan duduk kiai ki beli apa kan? Sampai kata Kanjeng Nabi juga bahkan dari rezeki yang kita makan, dari rezeki yang kita pakai, yang paling bagus dan yang paling apa sih namanya toyib ya, paling toyib apa sih artinya? Afdol, afdol atau paling bagus atau paling ya paling ngono lah. Itu adalah yang kita dapatkan, yang kita makan dari keringat sendiri. Wa'at kata Kanjeng Nabi, atyabu ma akalal mu'minu min kasbiyadi. Paling bagus-bagusnya, paling indah-indahnya ya, paling bersih-bersihnya apa yang dimakan oleh seorang mukmin adalah min kasbiyadihi daripada kerja tangannya sendiri. Dagang ya dagang, nani ya nani, jadi karyawan ya karyawan dengan yang lain. Tukang paling bagus. Makanya ketika orang yang mencari rezekinya dengan tujuannya yang bagus pun katakan Nabi, kelak besok ketika yaumil kiamah akan bertemu dengan Gusti Allah dalam keadaan bercahaya.
Man talabad dunya halalan mukathiron mufakhiron laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban wa man talabahu isti'fafan anil mas'alati wasiyanatan li nafsihi ja'a yaumal qiyamati kal qamari lailatal badr. Berarti ketika yang nyari rezekinya, nah itu kan tujuannya adalah apa namanya? Siyanatan li nafsihi wasti'fafan anil mas'alah. Nyari rezeki, nyari makan, nyari uangnya tujuannya bukan buat gaya-gayaan. Kira-kira kang orang jaluk-jaluk nih, agar kita tidak minta kepada orang lain, agar kita tidak merepotkan orang. Sianatan untuk jaga juga, lamun kantongnya kering, wetenge kempong, akal kadang-kadang ketutup. Jaluk ning wong sejen isin, nyili keder, akhirnya mendi ya. Kebetulan anak kang liwat, nawari, lu wis kenen bae, anak apa? Surat kang bisa disekolahaken. Nah. Ya. Ya, akhirnya kang sekolah dudu wonge bae. Ya mending lamun ongko-ongko bae. Ya biasa anak tambahannya mengkenen ila akhir. Akhirnya terjerumus dengan sesuatu yang menurut yang melanggar syariat ya iku kang minimale kang parah-parahe nasallallahu alaihi wasallam sampai ketutup akalnya hingga melakukan perkara-perkara kang maka lamun mengkonon lebih baik adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Maka ketika tujuannya mengkonon priben jaa yaumal qiyamati, maka besok hari kiamat akan menghadap Allah, mukanya seperti bulan purnama. Indah. Maka dari itu Kanjeng Nabi juga bukan hanya melarang, bahkan mendorong. Tuli kan apa? Dengan patokan yang ada di dalam Al-Qur'an, rijalan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang kira-kira tidak mengganggu daripada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Intinya mengkot. Ya, itu makanya jangan sampai karena wingi wis dibahas rezeki anak kabeh ana pertanyaan mengkono beli. Menggawe karena perkara menggawe apa maning tujuannya untuk menjaga diri, apalagi dari menjauhkan dari yang haram, malah bisa jadi wajib. Apalagi yang seperti keluarga yang wajib kita nafkahkan. Nah, prakteknya itu wajib, hasilnya apa jare Gusti Allah. Ketika menggawe kang kita menggawe oleh kurang ya wis kangana dipai sisae Gusti Allah. Senajan ya kasar ngomong bahasa ngomong masih nebeng ning mertua, ning wong tua ya beli apa? Yang mampu semua. Karena sebagaimana sholat juga diwajibkan itu ala qadri kemampuan. Ya perkara kang mengkonon kang wajib kita lakukan adalah sekedar kemampuan. Sisae pasrah nang ning Gusti. Ya pengen sih kang kayak sejen, ya kayak mau jaluk nih Gusti Allah. Karena Gusti Allah, insya Allah ketika kita minta, tidak mungkin Allah tidak memberikan kepada kita. Laka kang mustahil kang Gusti Allah. Ketika niatnya kita bagus, insya Allah Gusti Allah pun akan membantu. Ya, makanya kata beliau, lah kang beli pantes sih kang priben wa innamal ba'su wal haraju fi adami sukunil qalb. Nah, yang blesak, yang tidak pantas, yang merusak adalah apa? Fi adami sukunil qalbi, di dalam tidak tetapnya hati. Mikirakan kang nemen-nemen. Hingga akhirnya sampai kadang-kadang lalai. Esok mangkat menggawe balik tekani ngomah dihitung duitku. Anak pira. Wis prakat dihitung dicatet mana. Wis mengkonon dipikir-pikir maning siapa kang durung bayar, siapa kang wis bayar sampai jam 12 bengi. Terus kun masih mikiri be. Akhirnya ndase mumet dewek. Maka dari itulah al-haraju wal ba'su, sesuatu yang jelek dan yang tidak pantas itu adalah fi adami sukunil qalbi, di dalam tidak tetapnya atau tidak tenangnya hati, wahtimamihi dan terlalu ngoyo-ngoyonya
di dalam mencari rezeki. Wadtirobihi, dan goyahnya. Ya, kadang-kadang kan mengkonon arane wong lagi menggawe, kadang saking asike timbul rasa hawa. Karena lagi anak kesempatan ditawaran, kapan maning ki? Mumpung anak kang nawari barang murah. Nyilining batur laka kang nyilih. Terpaksa wis lah sekolah nang maning. Laka kang di sekolah lang, iya na bang keliling lumayanan lah. Akhirnya kan tergoda mengonon. Wadtirobihi, dan tergoyahnya atau tergonjang-ganjingnya di dalam tolak rezeki. Ketika wis ngoyo biasa anak goncangan-goncangan kamu. Atau mumpung ki uangnya beli weru anak kembalian 100 islah bisa ngomong maning ya. Kan kadang-kadang ngomong koron. Ya. Wa mutaba'atihi li awhamihi, dan terusnya dia mengikuti dengan hawanya atau dengan keinginannya. Lang kantong yong ari manusia itu yang jelas yang pasti itu mempunyai rasa tidak puas, kurang terus. Ora duit njaluk pengen duit. Ora akhirnya dipai duit, oli 2.000 njaluk ke 5.000. Ori 5.000 njaluk ke 10. Oli 10.000 njaluk ke 100.000. Oli 100.000 njaluk 1.000.000 terus. Oli umah siji njaluk umah, motor siji njaluk motor, rabi siji njaluk. Aranega manusia. Ya kepada bae wadon lamun ditakoni kepada bae lanang siji njaluk lanang. Karena kurang manusia. Maka ketika mengikuti terus dengan awhami, dengan kepengenan-kepengenan, itulah yang menjadi harus. Makanya kan beliau sudah mewanti-wanti ketika mencari rezeki adalah yang dicari kecukupan. Dan pada akhirnya yang membuat kita kecukupan adalah makan sepiring, tempat istirahat yang layak. Rabi ya ngono. Ya pada baik hajat dunia maksudnya. Yang penting intinya mengkonon ya. Maka itulah yang ba'as wal haraj, yang membuat yang menjadikan kesalahan, dosa atau kekurang tidak pantasan. Wis peragat. Lalu apa kata beliau? Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi, dan daripada perkara-perkara yadullu yang menunjukkan ala kharabil qalbi, ngatase rusake hati, ihtimamul insani, ngoyo-ngoyonya atau terlalu memperhatikannya manusia, bima yahtaju, kelawan apa-apa, kelawan barang, yahtaju yang membutuhkan sapa insan, ilaihi maringma, fi waktin ing dalam waktu, lam yakhruj minal adami, yang belum keluar daripada ketiadaan. Barangnya durung anak, tapi wis dipikirakan nemen-nemen, wis diusahakan nemen-nemen, wis dipusingi, wis dimometi, barangnya lu durung. Lamun barangnya wis sana tuli dipikiri ku perkara kang kemponge wis teka mingiri mangan wajar. Yong wis tembe mangan wis dipikiri makane apa ngoli bengi enake. Tuli gawe apa? Tuku ning endi wis dipikiri. Mending lamun bae sih ki dipikiri nemen-nemen. Yuk mana dinteni bukae wis. Iku contoh gampang. Perkara durung ana tapi sudah moyo nemen. Itulah kata beliau, itu tanda ala kharabil qalbi, atas rusaknya kadang-kadang lah kulan jerengan kabeh ku ya orang rasa terjerumus maring perkara kang mengke ya antep mengkonon kukang ya wajar. Lamun ora dipelajari ya antep, tapi lamun wis dipelajari, wis setetik-setetik dilakoni, insyaallah ya antep wajar. Contohnya apa kata beliau? Kal yaumil muqbili, seperti hari yang akan datang. Wasyahril ati, dan bulan yang akan datang. Ya Kang, wajar Kang, kita kan butuh kendaraan, otomatis mampu nyicil. Jadi ya wis lah ngerenti.
Cuma wayahe tanggal kredit durung teka wis dipikirin temen-temen. Kan keder. Ya dinae kan teka. Tuli kang nagih gak durung teka, wis dipikirin temen bayare priben gitu. Ya contoh. Ya contoh lainnya bocah sekolah lah, kang gampang. Anak sekolah ki bayaran nih wis wayahe bayaran ki minggu arep wis dipikir, wis digawe. Wa qauluhu dan perkataannya sapa insan idza nafida hadza. Kadang-kadang wis nyekel duit wayahe mengkononku, cuma lagi butuh perkara sejen. Sedangkan minggu depan ana perkara kang dibutuhaken maning. Akhirnya mumet ndas. Serasa kayak pengen pecah. Kenapa? Duit munga ana 500.000. Ya, minggu arep tagihan sekolah, beras entong dinagieun, ya. Tagihan motor teka dina. Endi dikit kang dibayar. Bayar motor bocah beli bisa sekolah. Padahal bayar sekolah masih minggu arep. Kenapa wis dipikir? Maka kadang-kadang kita orang terjerumus dalam hal-hal yang seperti Kalyaumil mukbil perkara durung tekau mangan sekiki masa sekin wis tipi. Makanya sering ya kulan jenengan kami mungkin sering dengar dari para beliau. Biar gampang kita kasar ngomong biar gampang. Ketika kita melihat Gusti Allah mengamalahkan kita apa sih namanya? Aduh pas saya apa sih? Membiarkan. Bukan, apa sih namanya? Kalau perempat tuh bahasa itu. Berbuat pada kita lu apa bahasa Indonesia ya? Memuamalahkan, memperlakukan. Aduh, kadang-kadang nyari bahasa belu angel lu ya. Gusti Allah memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Sekian waktu sholat isya, kang wajib yang lakoni sholat isya aja mikir subuh. Apa Gusti Allah menuntut kita untuk melakukan sholat subuh sekarang? Kan tidak. Bahkan ketika ada orang yang meninggal di waktu isya, tidak akan dituntut apa-apa tentang sholat subuh. Alasannya karena sholat subuh belum masuk waktu. Gusti Allah saja memperlakukan kita seperti masa kita sebagai hambanya pengen nuntut perkara kang durung teka. Ya pantas beli lah mengkasar ngomong. Yang jaluk sih beli apa, duduk berarti wajah jaluk. Kan pun jaluk lipat. Cuma ketika kita terlalu ngoyo-ngoyo pisan dan memikirkan, seakan-akan kita tidak yakin bahwasanya Gusti Allah sudah menyiapkan. Sedangkan Gusti Allah kan sudah menyiapkan kepada kita rezeki. Ya rezekiku kadang-kadang rupanya ya belum tentu apa yang kita harap, apa yang kita inginkan. Ya contoh misalnya tagihan wis engko bae bayare beli apa ya kun kadang-kadang sesuatu rezeki. Bentuknya kan tidak harus sesuai dengan yang kita harapkan. Namun harapannya kita kan oleh gelondong duit tuh nggo bayari pragat kan. Padahal kan kersane Gusti Allah terkadang apa yang direncanakan Gusti Allah belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Apalagi yang kita inginkan dan juga yang kita pikir. Makanya tinggal bismillah dilakoni tuli apa jare Gusti. Yang penting sudah ikhtiar. Kaqauli wa qaulihi idza nafida hadala. Kadang-kadang kayak mengono kang repotku, barange ana butuhe kanggo sekian karo kanggo sekiki. Kan keder ngono. Kayak arane ka manusia wajar. Sekian dipikirin teman-teman, sekiki dipikirin teman-teman. Akhirnya ndase mumpas. Akhirnya orang kanggo bayar kian kanggo bayar pun nganggo tuku panadol. Saking mumete sih. Mending lamun tuku panadol, kadang nganggo tuku. Nah, kan nggak ngerepot akhirnya saking nasallallahu alafiyah. Maka hal yang akan datang itu aja diberi. Sekarang lagi butuhnya apa makanya. Ya pernah anak batur ya cerita praktek anak batur mengkot. Dilalanya wis daftar apalah bos pokoknya urusan apa yang mana harus dilunasi bulan depan. Sedangkan pada bulan ini ya dia ada orang yang jaluk tulung. Serba skeder nulung saudara kang butuh duitnya sekin ning rumah sakit atau kang golunasi. Bulan Arab kan. Duitnya anaknya mung semono. Ya pada akhirnya ketika kang dilakoni wis hari butuhnya sekin kenapa harus mikirin yang bulan depan. Yang sekarang
peragat nang dikit engko gak ana dewek rezeki. Ya alhamdulillah ketika dilakoni ya mungkin yakine wong kuwen pada Gusti Allah ya digampangi kabeh lunas ongko nulung juga. Ya pada akhirnya kan begitu. Gusti Allah ketika kita sudah niat sesuatu yang bagus, insya Allah Gusti Allah pun akan memberikan jalan dan rezeki. Ya aslinya sih mungkin ya golongan kayak kita orang di Indonesia aslinya sih wis praktek. Cuma kadang orang sadar. Ya kayak orang sadar ya. Ya contoh gampangnya lah kayak kula jenengan kabeh lah kang wis ngerasa nang nikah lu priben. Wayai nikah lo, namun dilihat orang luar negeri itu orang Indonesia itu tawakalnya hebat-hebat. Kenapa? Ya nikah kadang-kadang belum punya kerjaan. Uang juga nggak ada. Penghasilan tetap tidak ada. Sedangkan untuk acara nikahnya saja sudah butuh sesuatu yang tapi ketika yang tahu utang entah apa. Tapi pada akhirnya ketika niat itu sesuatu yang bagus, dan dianya juga mempasrahkan kepada Gusti Allah. Tuli wayahe donga enggak temenanan wa mengononku karena ya wah tanggal wis dadi undangan wis kesebar. Duit durung ana. Ya maka pada akhirnya Gusti Allah pun akan memberikan jalannya dengan caranya yang Allah kehendaki. Bukan dengan apa yang kita kehendaki. Ya senajan orang dari keringat sendiri kadang-kadang ada jalan rezeki. Bungutang bu apa. Tapi kan Allah lancarkan, Allah jadikan jalannya agar dimudahkan oleh Gusti. Aslinya kan sudah praktek, cuma kanggo ngulangi iku kang kadang-kadang rada angel. Ya beli kan. Makanya kadang-kadang aja terlalu nemen-nemen dipikirkan. Dilakoni, dijalani, disyukur. Mikiri wajar, arane gak otak tugasnya kanggo mikir. Ya beli mungkin orang mikiri, kepikiran sih wajar. Tapi yang penting jangan dipikirkan teman. Jangan terlalu. Wa qalu idza nafidah. Lamun ki duit entong, beras ki entong, ya. Garam entong, gula entong, kopi entong, priben iki. Famin aina yaji'u ghairu, maka datang dari mana lain? Yo beras entong, duit wis langka priben gitu. Wa idza lam yaji arizku, atau dengan cara lain yung kita ilu dagang Gusti atau kita ilu karyawan, beli dagang beli apa. Kalau tidak dengan cara ini rezekinya tuh lewat mana lagi. Sedangkan duit hanya dapatnya segitu satu bulan. Ya pada akhirnya kan ketika kita pikirkan wong kang jadi karyawan misalnya gaji 2 juta. Lamun dihitung secara normal sedina mangan pira. Tuli dihitung anak rabi dewek karo ngopiye karo ngudude duit 2 juta lu beli cukup. Tapi yang ngudut ongko, ngopi ongko, mangan ongko masih urip, ngekek ya alhamdulillah masih bisa. Ketika kita berpikir seperti itu kan pada akhirnya iya ya ternyata Gusti Allah memberi rezeki. Cuma kita kadang-kadang luar sadar nih lebak. Ya akhirnya kan ketika datang sesuatu yang rada gede itu kan hal yang sepele tapi tidak sadari. Ya rokok karena 15.000 atau 20.000 jadi kita nggak mikirkan. Padahal kalau dihitung 1 bulan lebih daripada 2 juta rokoknya aja. Ya misalnya makannya dari mana kalau dipikirkan uangnya. Kalau dipikir dengan uang. Pada akhirnya kan ya rezekinya bukan dari situ dari yang. Tapi ketika datangnya sesuatu yang rada besar tagihan listrik lah wis mumet. Duitnya langka soalnya. Atau biaya sekolah, atau daftar sekolah, akhirnya putus. Padahal, ya kang penting, diniati kang bagus, diikhtiari, insya Allah Gusti Allah pun akan memberi dengan cara yang Allah kehendaki. Itulah makanya, itulah yang bisa merusak hatinya manusia. Ketika terlalu nemen-nemen memikirkan sesuatu yang belum datang. Wes ya? Jadi maka itu poinnya mencari rezeki itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi kang salah adalah ngoyo yang teman-teman, mikiri teman-teman, sedangkan banyak hal yang lebih perlu untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana cara mendekatkan kita kepada Allah. Itu yang perlu lebih kita pikirkan. Mikir sih boleh, ya usahakan kudana mikiri kang. Dagang langsung beli mikir ya keder tuku 10.000 didol 9.000 karena beli mikir. Tapi kalau dipikir kan ya enggak beli 10.000 jual yang kira-kira dapat untung 12 sampai 15 lah. Mikir wajar,
tapi aja nemen-nemen. Karena ketika nemen-nemen ya iku kue rada jeblok Kang. Ya pada akhirnya kan timbulnya akhirnya kekecewaan ila akhir. Ngono ya. Sindia mengono kang salah, kang ora pantes itu adalah ketika ngoyo dan juga terus-menerus mengikuti kepengenannya. Usaha wisana, kian wisana, yakin asli sih yang ngantem awak dewe kita kadang-kadang selalu merasa kurang, pengen terus. Padahal si kari dilakoni, dinikmati. Itu ikhtiar boleh-boleh saja, wis apa jare Gusti. Ana resep ning dalam mengkonon wis ana. Ulama juga membahas tentang masalah bagaimana kasab yang barokah atau bagaimana kasab yang mendatangkan rezeki. Sampai salah satu ulama, salah satu orang alim di Yaman mengarang kitab tentang kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana agar Anda menjadi kaya. Nah, kaya itu bukan berarti banyak uang. Karena banyak uang belum tentu kaya. Tapi kaya, ya, siap. Nah, itu yang satu lebih umum, yang satunya lagi lebih khusus yaitu kaifa tajiru, bagaimana cara berdagang. Ya, cara berdagang lah bahasa. Iya, tajiru. Bagaimana jadi tajir atau karena tajir itu adalah orang pedagang, pedagang yang sukses. Ya. Ulama juga memperhatikan bagaimana tata keramanya, adab-adabnya, agar ketika kita melaksanakan hal-hal seperti itu tidak terjerumus dalam sesuatu yang kurang pantas, atau malah yang tadinya mencari sesuatu yang nikmat malah dikasih belenak. Ya contoh mengkonon. Uang ketika nemen-nemen ngurusi masalah kayak mengkonon, yang dicari ketika nyari uang lu, nyari rezeki itu kanggo apa? Kanggo nikmat. Nyari rezeki ialah biar gampang, tujuannya nyari uang. Uangnya nganggo apa? Kanggo mangan enak, kanggo tuku umah. Tapi masa nyari bae wis mumet. Ya, nyarinya aja sudah mumet. Priben wis oli. Ya kan? Kadang-kadang wis oli, ya angger bae wis mumet. Yang ketika kita mencarinya itu sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, alangkah baiknya ya wis digawe enak bae. Aja digawe blek. Salah satunya bocorannya. Ketika ditanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kenapa kok Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu Anda bisa menjadi seorang saudagar pedagang yang sukses? Jawabannya beliau mempunyai 3 rahasia. Satu rahasia pertama atau bocoran rahasia pertama adalah beliau tidak pernah menolak keuntungan sekecil apapun. Selama ada keuntungan, maka beliau tidak akan. Yang satu, itu yang satu. Yang kedua, beliau tidak pernah memberi tempo, bahasa gampangnya sih, tidak pernah mengutangi sama sekali, karena mengutangi itu resiko. Ya. Nah, yang ketiganya apa ya? Kelalen kita. Yang ketiganya kelalen. Wajar lah duduk kiai sih nyontek dikit lah. Untung gerak baik, ya. Sultan ambil, kemudian tidak memberikan utang cash and carry, dan duit ya barang. Betul lagi bulat sih. Malah orang yang minta. Oh, wala tuliba minni haywanun fa akhartu bai'ahu. Dan tidak pernah saya diminta sesuatu yang berbentuk hewan kecuali dan saya mengundur untuk penjualan. Khususnya ketika berdagang di dalam hewan, ketika ditawar atau diminta untuk dijual itu tidak pernah diundur oleh beliau. Itu resepnya. Perkara yang hidup hewan, ketika dagangannya itu sesuatu yang hidup, hewan-hewanan, ketika anak kang nawar beli gonggo mana nggak dijual, tidak diundur-undur. Kita punya dagangan hewan, kambing, ayam, apa maning, iwak, burung. Teka wong kang nawar, beli kesuwen, anak untungnya didol. Tidak ditunda-tunda ketika iya. Walau tuli beda dong. Kalau yang pertama itu kan tidak. Nah, kalau yang pertama ketika ada untung walaupun sedikit pasti dijual. Tapi kalau misalnya ada yang nawar atau ada yang minta hewan yang bentuk hewan itu tidak pernah dilama-lama, langsung gagi dijual. Makanya pernah diriwayatkan bahwasanya beliau mempunyai 1000 kuda
serta pelananya. Beliau membeli dengan satu kudanya itu dengan harga 1 dirham. Satu kudanya itu dengan 1. Maka ketika dapat belanja kuda 1 dirham, 1 kuda serta pelananya, keesokannya sudah ada yang nawar 1 kuda 1 dirham lagi, sama beliau dijual, tapi tidak dengan pelananya. Pelananya dipisah. Pelananya dijual 1 dirham. Maka dia dapat untung 1 dirham dari pelananya saja. Jadi kalau dihitung dari dagang kudanya nggak dapat untung, tapi dapat untungnya dari pelana. Yang kedua, orangnya tidak langsung ngambil, wis dijual aja dulu. Akhirnya disuruh dititipin di situ, diberi uang untuk pakan, dan pakannya 1 hari 1 hewan 1 dirham. Jadi beliau dapat 3.000 dirham dari 1 transaksi. Lah ya iku ketika urusan hewan tidak diundur-undur. Wis kin didol dikit urusan jukut apa jare. Hah? Deal dulu. Iya, dijual. Ya aja sampai kayak kesering kerungu cerita ning lebah apa golongan permanukan ngenteni anak kang nawar ya itu kadang-kadang. Keburu mati akhirnya nyesel kan. Nyalai sapa kan keder dari wis mengkonon ku nyalai sapa kan. Keder. Anak kang mabur, anak kang hilang kan akhirnya nyalai mendi-mendi kan. Pada akhirnya kadang kan kali mengkonon ya itu kadang-kadang kan yang repot ketika ada sesuatu yang begitu kita seringnya menimpahkan kesalahan ke orang lain, kadang-kadang malah ke takdir, akhirnya itu yang bahaya. Padahal kalau dipikir-pikir selama hidup kita itu sebenarnya banyak sekali peluang yang Allah berikan ning lebar rezeki kanggo kita. Cuma kadang tanpa kita sadari kita kadang-kadang menolak. Ya aslinya kalau dibilang peluang rezeki itu banyak Gusti Allah ngasih. Gitu. Nah, cuma ya itu kadang-kadang kita tidak sadar menolak itu. Akhirnya kita menyalahkannya yang lain, orang lain dan yang lain-lain lah pokoknya. Ini yang mengkonon ya, dagang atau usaha itu sesuatu yang bagus. Sampai anak ulama mengatakan mengarang satu kitab khusus tentang harokah. Harokah itu lebih umum daripada ikhtiar. Ya. Harokah itu yang penting. Ada yang mengarang kitab al-barokah fis-sa'i wal harokah. Itu semua pergerakan sama aja perdagangan ini itu sampai ning lebah cuci tangan itu dibahas. Salah satu yang mendatangkan keberkahan adalah cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Jadi lebah-lebah sir-sir rahasia-rahasia tentang keberkahan itu ning lebah. Anak kira enggak? Ya mungkin anak yang pernah kerumul. Saran kitabnya al-barokah fis-sa'i wal. Wes lah. Lalu dibahas sama beliau, ketika kita sudah tahu dagang itu boleh, usaha itu boleh, ya kan? Dan semua itu sudah ada rezekinya masing-masing. Sekarang untuk orang yang ingin jalan di jalan Gusti Allah, pastikan yang dicari yang lebih baik itu yang mana? Kalau udah tahu dagang boleh, iya betul dagang ada fadilahnya ketika niatnya bagus. Tapi mana yang lebih bagus? Apakah kita ikhtiar, nyari duit, nyari rezeki, atau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tungkul ibadah ning Gusti Allah dan memasrahkan rezeki atas apa yang diatur oleh Gusti Allah. Apa kata beliau? Wa ammat tajarrudu. Adapun mengosongkan anil asbabi daripada pira-pira sebab. Wadukhulu fihi dan daripada wa ammad dukhulu berarti ya. Wadukhulu fiha. Iya, wa ammad dukhulu. Amma tajarrudu adapun ngosongaken anil asbabi dari pira-pira sebab wadukhulu dan masuknya fiha ing dalam sebab. Ya. Fahuma maka masuk ke dalam sebab atau menggeluti sebab dagang, nani dan yang lain-lain. Ataupun nih tawakal mengosongkan diri wis kita usah beli usah menggawe beli siapa tawakal ning Gusti Allah ngelempengaken niat ngakiaken ibadah. Itu apa? Makomani dua kedudukan, dua posisi, dua keadaan yang apa? Yuqimullahu fihima min ibadihi mayasya. Yang akan menempatkan ya, yuqimu yang menempatkan Allah siapa Gusti Allah fihima ing dalam kedua keadaan tersebut min ibadihi saking pira-pira hambae mayyasya'u orang-orang atau hamba yasha'u yang Allah kehendaki.
Karena memang sebagian manusia, sebagian hambanya, ada yang memang Allah pilihkan untuk khusus tajarrud. Tidak untuk berdagang atau tidak untuk menggeluti sabar. Ada yang memang Allah gerakkan untuk terjun di dalam sebab. Maka bagaimana kata beliau? Faman uqima fit tajarrudi. Ya, beliau kalau di sini berarti beliau langsung mengambil kaul yang afdol atau kaul yang yang mu'tamad. Karena seperti yang udah kita diskusikan ya waktu itu ya. Dibahas di Sofatul Zubat juga di Jauharut Tauhid juga dibahas mana yang lebih baik tawakul sama iktisab. Mukatan salah mending diwaca. Wa fil iktisabi wat tawakkul tulif warajihut tafsilu hasba ma'urif. Dari ning Jauharut Tauhid fil iktisabi ing dalam iktisab itu ad-dukhulu jari beliau ya. Wat tawakkul dan tawakul saja tidak sama sekali itu. Ukhtulifa, berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tawakul itu lebih bagus. Alasannya kenapa? Karena di situ orang pasrah kepada Gusti Allah dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Gusti Allah, yaitu beribadah kepada Gusti Allah. Memasrahkan dirinya kepada Gusti. Ada yang mengatakan bahwasanya iktisab atau masuk ke dalam itu lebih bagus. Dengan dalilnya bahwasanya Kanjeng Nabi juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki, bukan hanya untuk diam saja. Tapi apa pada akhirnya warajih, dan perkataan ulama yang paling unggul di antara perkataan ulama adalah at-tafsilu, dirinci. Hasba ma'urif, sebagaimana diketahui di pada karangan ulama. Yaitu ini yang menurut beliau. Kita lihat keadaannya. Kita lihat keadaan. Kalau keadaannya yaitu astagfirullahaladzim. Sampai kelalen kita. Kondisi wong kuwi iya. Maklumlah. Karena duduk kiai, ya duduk wong pinter lah, nyontak saya beli papa lah wajar. Waqtalafu farujjihat tawakkulu aula wa illal warujjihat tawakkulu wa akharun al iktisab al afdalu wa tsalithul mukhtaru ayyufassala wa bi ikhtilafin nasi ayyunazala. Man ta'atullahi. Tafsirnya itu bagaimana? Man ta'atullahi ta'ala atharo la sakhiton in rizquhu ta'assaro. Orang-orang yang mana taat kepada Gusti Allah itu lebih diperhatikan. Ketika dia tawakal itu dia sibuk waktunya untuk ibadah. Wayahe lagi tawakal, iku dudu nganggur pelangap-pelongo celangak selinguk, lindopok bae, ngopi bae, beli. Ketika tawakul itu waktunya digunakan untuk ibadah. Atharul ibadah alal kasb. Memang dia lebih mendahulukan atau lebih menyibukkan dirinya di dalam ibadah. Man ta'atallahi ta'ala athar. Satu. Ya. La sakhiton in rizquhu ta'assaro. Dua. Apa? Tidak gelendeng in rizquhu ta'assaro. Kalau rezeki seret. Ketika wayai ana rezeki digampangin sama Allah ya diterima, wayai rezeki lagi seret ya orang lendang. Rezeki ibadah sih kenteng, puasa rajin, sholat rajin, sudah tawakal baik, paduran gitu. Tapi apa? Gelendang. Kita tahajud mau nikah. Kira ya lumayan lah 11. Cuma alhamdulillah dinakin kudu mangan gitu. Duit langka. Akhirnya gelendengnya mendi-mendi kan. Nasallallahu apa? Dua ya. Yang ke satu mendahulukan ibadah, yang kedua tidak ngelendeng ketika
rezekinya seret. Terus apa? Walam yakun, itu yang ketiga nih, yang perlu diperhatikan. Walam yakun mustasyrifan lirizki. Dan tidak ada orang tersebut nginte-nginte, ngarep-ngarep lirizki daripada rezeki min ahadin daripada seseorang pun atau daripada orang lain. Jadi ketika memang dia sibuk dengan ibadah, ketika dia tidak ngelendeng sih beli, cuma ya tetangga mau belanja ya. Siapa maning ya kang sini? Mampir mau kata bisa mustasrifan ya. Ngarep-ngarep min ahadin daripada seseorang. Rezekinya orang lain. Dia itu bisa dibilang kan syarat yang ketiga adalah tidak ngarep-ngarep dari rezeki orang lain. Min ilahin khalqi, tetapi hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu memenuhi 3 karakter tadi, fa inna dza fi haqqihi tawakkulu aula. Maka untuk golongan ini adalah lebih afdol untuk tawakal. Kenapa? Karena dia memenuhi 3 syarat untuk tawakal. 1, dia memang sibuknya ibadah. Ya ibadah ini hanya contoh ya. Ya wong kang sibuknya ngaji ya itu salah satu daripada ibadah. Sibuknya ngaji baik, orang gelendeng, tuli orang ngarap-ngarap rezeki wong ya wis. Maka orang seperti itu adalah lebih baik bagi orang tersebut untuk tawakal. Itu lebih pas. Ya fa inna dza fi haqqi tawakkulu aula. Wa illa kalau kurang salah satu siji fal iktisabul afdalu, maka ikhtiar wadukhul itu afdal. Jelas ya? Itu sudah. Walaupun kurang salah satunya. Namun pada akhirnya lebih baik daripada itu adalah apa yang dikatakan oleh beliau. Lihat, faman uqima fit tajrid. Kita lihat keadaan sekarang nih lagi dipayi apa nih Gusti Allah. Jadi kalau tadi kan milih Kang. Kita durung bisa mengkenen ya wis. Kita menggawe bela. Kowe itu wis kuat insyaallah beli ngarep ning mau sejen lah misalnya. Tuli glendeng belilah tak ceket lho cangkem pengen glendeng. Meneng. Misal. Wis ngekek gawe ngekek bae lah. Ya kadang-kadang sih badan udut lah jaluk apa lah. Tapi aja keseringan. Tapi orang ngarep-ngarep jaluk sih wajar kan. Paling beli ngarep-ngarep. Wis, itu kan milih berarti. Udah. Milih ketika kita kuat, ya wis. Kita milihnya tawakal. Kita beli kuat, kita milihnya ikhtisab. Lebih bagus daripada itu adalah apa? Kita lihat, sekian lu lagi dipayah apa nih? Apakah sekarang kita lagi dikasih kesibukan oleh Gusti Allah? Atau sekarang kita lagi dikasih senggang oleh Gusti Allah? Faman uqima fit tajarrud, kata beliau, barang siapa orangnya yang diberi posisi, diberi keadaan fit tajarrud di dalam kekosongan. Maksudnya orang dipayi kesibukan apa-apa, menggawe beli, kian beli. Ya contoh misalnya, biar gampang ya nggo belajaran ya. Itu sebenarnya lebih bagus seperti itu. Karena bisa sembari belajar, bisa sambil arane fleksibel lah zaman segini. Contoh misalnya mau menggawe itu dipecat. Ya, misal contoh, mau dipecat. Kan kosong. Dagang beli, kian beli. Berarti sekarang ini lagi dikasih sama Gusti Allah tajarrud. Maka bagaimana? Fa'alaihi biquwatil yakin. Maka belajaralah, lamun gampang sih. Iya. Lamun durung kuat kayak belajar. Fa'alaihi kan. Ya. Kalau misalnya bukan alaihi kan berarti tidak perintah. Ini alaihi mangaos. Ceg kanggo sira. Apa? Kuwatul yakini, yakin yang kuat. Ayo kita beli penggawe rezeki sing wis sana Gusti Allah. Makanya pernah ana siji wong ngeluning wong soleh, pengen kawin di dua kerjaan. Jawabannya wong soleh apa? Kayak beli di Gusti Allah bae. Enteng kan? Kayak beli di Gusti Allah. Padahal kang mai mangan dewek ya Gusti Allah, kang mai nerabi ya Gusti Allah, kang mai anak. Maka apa? Kalau misalnya memang sedang diberi posisi oleh Gusti Allah tajarrud, fa alaihi biquwatil yakin wasi'atis sodri, dan melapangkan lapang dada. Kalau misalnya Kang kita itu belum bisa lapang dada, ya belajar ngelapangaken dilus-lus. Ya ketika delengang sejene tuku HP anyar, kita yang masih HP lawas ya ngelus. Sejene ganti motor anyar ya ngelus.
Sajane mangkat menggawe, kita lagi beli menggawe ya ngelus. Belajar lah Pak enggak. Karena fa'alaihi lo ya. Belajar. Ya ibarat belajar. Lamun sudah bisa ya alhamdulillah. Tapi lamun durung bisa ya belajar. Aranega ning uripku kongon belajar. Wa mulazamatul ibadah dan mengisi kesibukan seharinya dengan beribadah. Wah, kongon ibadah langsung kok disangka apa kenangin puya, kenangin puyo ki. Tumben-tumben ki gara-gara dipecat ki jadi rajin ibadah. Ya apa bayar ibadah aku beli kudu kang katon. Kadang ya perkara kang beli katon. Ya kayak puasa, kayak zikir, kayak apa. Kang penting menyibukkan waktunya dengan ibadah. Waman uqima fil asbab dan barang siapa yang diberi posisi fil asbab, dipai jalan ning Gusti Allah ki. Menggawe, ki dagang, ki apa ya. Fa alaihi bitaqwallah maka ceg ya alaihi apa ya berarti artinya kan mau fa alaihi maka atasnya baginya bitaqwallahi dengan takwa Allah dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam asbabnya selalu menyertai Allah di dalam asbab. Ketika menyertai Allah di dalam asbabnya maka di dalam asbabnya dia setidaknya akan malu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam asbab. Ya kan? Ya lamun dibarengi karo Gusti Allah masa pengen Allah isin kan. Ya kan? Ya. Karena lamun dibarengi karo Gusti Allah kan pengen bulit ya keder. Ya lamun menggawe ning Gusti Allah ya ibarat gampang menyertakan ning kerjae karo Gusti Allah islah. Karena bosen itu semene bisa menang bae lah bisa ngomong-ngomong karena bosen beri. Tapi kan Gusti Allah akhirnya kan ya mohon lah ya lamun diartikan ya takwa ning Gusti fi sababing dalam sababe wabil i'timadi 'alallahi dunahu dan walaupun sudah takwa tetap pada akhirnya i'timadnya sandarannya harapannya hanya Allah. Aja tuli wah kita wis aman bulan arep oli gajian wis menggawe maning ngarepe ning manu wis ngarepe itimat tetep ala Gusti Allah ya. Aja dunahu tidak selain Allah. Wal yahdhar min istighali bi an taati rabbih dan hati-hati ya. Jangan sampai tinggalkanlah min istighali daripada menyibukkan bihi kelawan sabab an taati rabbih daripada taati Gusti. Jelasannya sih mumpung lagi anak tuku engko lamun beli diladeni pribadi. Sing mau ngenteni lah tuku wae tung-tung adzan anak tuku. Alhamdulillah. Ya padahal sih ya lamun masih bisa dilayani saya ada waktu sholat ya oke lah. Bakal wis mepet. Asli sih ya wong gak lamun izin sih beli mungkin tegal. Kalau ngomong sedelat Kang ya. Kadang namun wis keperucut lagi laroteng we ditahan. Beli mung Kang sedar Kang wis beli kuat Kang mules Kang. Ya akhirnya kan ngomong beli. Ya kadang Kang gua Kang punten yang mau ke belakang enggak kan bisa. Ke belakang maksudnya mau. Gua masuk kok katon rajin temen ya lagi dagang sholat. Ya alasan kan banyak. Bisa lah bikin alasan. Yang penting kira-kira tetap jangan sampai meninggalkan perintahnya Allah. Jelas ya? Tuli Kang, kadang-kadang kan kita sebagai manusia ketika ngelakoni mengkonon, entah itu terjun di dalam sabab, entah itu di dalam tawakal, seringkali di dalam hati dan otak kita itu datang pikiran, prasangka, terbesit, terlintas di dalam hati, perkara-perkara kang kurang bagus lan kurang pantas. Priben cara ngadepi. Wakot taridu dan terkadang datang, bahkan sering mengononku yang ngaranega lagi belajar. Anak pikiran kang macam-macam lagi dagang, kita ki bagus dagang tak bagus tawakal. Kita li dagang ki bener beli, kita ki ngecewakan beli kayak mengono macam-macam dat. Wakot taridu alal muridi dan sering kali atau terkadang datang alal muridi ngatasi murid, khawatiru pira-pira pikiran. Pira-pira khotir perkara yang terlintas. Fi amri rezeki dalam rezeki wajar ya tuli masa anak ke sekolah sekian belinya kal duit sekiki ditagih bayaran masa beli mikiri kan bingung terlintas tidak mungkin kan jare mau aja iya kan Kang dikongkon niku aja nemen-nemen dibebani tapi mikir ya wajar
Caranya priben ya sembari ngudut karo ngopi pe konon ka alhamdulillah ya Allah. Lagi di pae mengkene Gusti jaluk sih. Kang kira-kira mumut teh aja teman-teman. Tuli digampangkan urusan. Sembari sedulur ngomong mengkonon kaya sembari jabur sholawatan ta telung kali. Jadi aja teman-teman dipikiri. Lamun wah Kang kita bisa lamun ya kali nyari batur Kang kira-kira bisa menghibur kita atau memalingkan kita dari nemennya kita memikirkan urusan seperti itu. Wa fi muraatil khalqi Kang tawakal ki biasa kan godaan nih kita temenan beli kin kia. Ana ria beli jare wong hebat temen itu lo beli menggawe mangane sing endi. Wis si tawakal ya. Ibarat gampang kan. Kadang-kadang kan ada timbul rasa begitu. Atau yang dagangnya juga kita ke dagang dia sombong beli, ria tidak kepada manusia, kepada makhluknya Gusti. Wa fi ghairi dzalika di dalam selain itu walaisa maluma dan itu bukan sesuatu yang malum, yang tercela, yang terhina atau yang perkara yang harus ditegur. Wala ma'tsuman dan bukan sesuatu yang dosa. Ya, alaiha ing atasnya perkara mau. Ingkana, tapi idza ya. Tapi ada garis bawahnya yaitu idza kana karihan khususnya yang dalam ria. Dan di dalam khawatir tersebut. Ingkana karihan laha kalau dia tidak senang dengan sesuatu tersebut. Ya istilahnya sadar ning awake dhewe aku mikiri mengkene nemen-nemen kula ka hasile. Ya contoh kita duwe utang 1.000 ning Kang Asep. Mumet karena beli duit. Beli duit pekerjaan. Tuli dipikirin teman-teman. Mumet beli. Duitnya teka beli. Ya meneng bae mikir bae aja. Ya kan? Dari ketika dipikirin teman-teman apakah duit 100.000 itu akan datang? Logikanya kan enggak. Tapi yang ada pada akhirnya apa? Ketika terlintas sih wajar. Yang penting hatinya aja. Ya wis lah beli insyaallah ana rezeki. Sembari ngloyong. Ana rezeki ya sing endi, mbu dagang udut, mbu nyili batur maning, mbu gali lobang tutup lobang, atau gali yang lebih besar tutup yang lebih besar. Ya kadang-kadang kan mengkonon. Ya penting jangan lari ke mengkonon gua jadi tiru ya. Utangnya lobangnya cilik, gali lobang kang lebih gede, nutupi kang cilik. Akhirnya kang gede beli ketutup maning. Ya. Gali maning kang lebih gede maning gua kang repot. Kang kira-kira butuh sepira ya jalur ya ketika butuh ya wajar lah kan sesuai Pak. Tidak karena karihan laha kalau memang tidak senang dengan seperti itu. Ya wajar anda terlintas ning hatiku kita ki bener tak beli, riak tak beli tujuannya karena Gusti Allah tak karena manusia wajar. Arane gak manusia. Tapi lebih baik tetap dilanjutkan daripada ditinggalkan. Contoh kang dagang dengan dagangnya tuli duwe sodako, duwe apa, kita li ria beli ngelakoni mungkin, wis aja dipikirakan ria tapi. Karena kadang-kadang gara-gara mikiri ria akhirnya mandek amalek, uang luwih blesa. Nah, justru lebih daripada ria. Kalau kalau melakukan sesuatu karena manusia itu masih mending daripada meninggalkan sesuatu karena apa karena bahasa fi'lu syai' li ajlin nas itu ria, tapi tarkul fi'lu li ajlin nas itu apalah karena lebih daripada ria bukan. Wa mujtahidan fi nafiha min qalbihi dan selalu berusaha untuk menghilangkan dari hatinya. Karena manusia itu semuanya adalah pengusaha. Semua manusia itu pengusaha. Iya, selalu berusaha maksudnya. Dari pengusaha kan orang yang berusaha. Makanya jangan bangga dengan menjadi pengusaha. Kenapa? Karena masih berusaha. Ya, hari pengusaha itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Yang masih berusaha kok dibanggakan. Kalau yang sudah tidak berusaha itu yang harus dibanggakan. Maka selama masih hidup berarti tidak ada yang bisa dibanggakan. Kecuali sudah di kuburan baru bisa dibanggakan atas apa yang telah diusahakan. Tapi selama masih hidup yang ngarannya masih pengusaha Kak. Masih berusaha. Karena mereka pengusaha. Pengusaha adalah orang yang berusaha. Ya durung sukses kan? Ya. Masih pempengan. Ya selama masih hidup berarti masih pengusaha.
Ketika masih pengusaha, apa yang mau dibanggakan? Duitnya akeh, ya masih pengusaha. Kecuali wis di pengusaha. Kapan tidak pengusaha? Bakal wis wis silaka usaha maning sih. Ya karena ketika misalnya wong kang sugih nemen-nemen wis beli usaha, tuli melarat ujuk-ujuk priben. Ya duitnya entong dimaling, di apa? Anggar usaha, emang usaha, pengusaha. Maka masih berusaha. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali sudah selesai jadi pengusaha, yaitu kalau sudah meninggal. Maka itulah tadi ya. Jadi yang ya, kita tidak dituntut, kita tidak disalahkan dengan apa yang terbesit kadang-kadang lewat di hati. Ya wajar, karena setan kan tugasnya nggodai manusia. Ketika sudah melakukan sesuatu, ya ana bae cobaane, ana bae terlintasnya supaya kita terjerumus sesuatu yang lesak atau meninggalkan yang lebih bagus daripada ya melakukan yang bagus dari akhirnya meninggalkan yang lebih bagus. Intinya setan gue beli gelem hari kita orang sesuatu yang bagus. Sekarang mending belajar yaitu yang paling afdol, makanya diantara tadi kan berarti pertama khilaf, yang kedua yang pertama khilaf, yang mana yang afdol, apakah tawakal ataupun sabab. Yang lebih rojih, lebih diunggulkan adalah tafsil. Lebih bagus daripada itu adalah melihat sekarang kita sedang bagaimana. Itu yang lebih bagus. Karena orang yang sudah seperti itu benar-benar sudah memasrahkan kepada Gusti ku kang ngaranne tawakal. Kang ngaranne tawakal bukan berarti hanya diam saja. Kadang orang yang kerja itu lebih tawakal daripada orang yang tidak kerja. Karena bahasa kang ngaranne tawakal kari beli salah kang ibu gak pernah ngomong ngaranne kang ngaranne tawakal ku ya sembari gedebek. Dudu beli sembari gedebek. Ya gedebeknya ya macem-macem. Gitu. Salah satu gedebek adalah duit-duit 10.000 disodakal nih, ada gedebek kan. Ya ibarat gampang kalau dilihatnya kan wong duit-duit 10.000 aja malah disodakal kawan. Ya itu salah satu gerak ikhtiarnya. Apapun gedebeknya, apa yang kita bisa, yang ada. Yang mampu dengan sodako ya sodakonya, yang mampu dengan kerja ya kerjanya, yang mampu dengan tani ya taninya, yang mampu dengan ilmu. Itu apa baik, yang penting anak gedebek. Makanya terkadang orang yang iktisab itu bisa jadi lebih tawakal dibanding orang yang tidak iktisab. Maka dari itu yang pas adalah lihat Gusti Allah mendudukkan kita di keadaan yang mana. Ketika ditaruh di situ, ya nerima. Ketika dipindahkan, ya nerima. Itulah yang paling bagus adalah seperti, makanya di Zubat juga setelahnya itu diteruskan lagi. Wa talibut tajridi wa huwa fi sabab khafiyu syahwatin da'at. Ketika maksa pindah dari posisinya itu terkadang-kadang daripada syahwat yang lagi enak-enaknya menggawe, bisa sodako, bisa gaji karyawan, pengen tajrid wis tinggali kabeh. Napa? Tawakal kang ning Gusti Allah iku luwih bagus biar wekel ibadah. Misale mengkono. Kadang-kadang mengkonon itu adalah khofiyus syahwat yang lembut, yang samar. Da'at yang mengajak. Fal yujtama. Kebalikannya pun sama. Wadu tajarrudin di asbabin sa'al bahwa alladzi andir watil izin nazal. Orang yang sudah tawakal lagi tajrid tapi nyari ngoyo nemen-nemen. Bang, berarti kalau gitu kalau saya lagi sibuk dipecat kerjaan terus saya bisa seminggu alhamdulillah. Udah anak nawing kerjaan bisa diterima ya aja mengkonon maksudnya. Hari berarti dipai kerjaan, ya berarti kan Allah berarti sudah memberi kita peluang. Boleh-boleh saja diterima, berarti aja mengkonon bisa menggawe mana kan Gusti Allah sudah menaruh kita di tempat seperti ini. Ya ketika kita tajrid, itu kan posisi kita sedang belajar tawakal, belajar menyibukkan diri dengan beribadah, belajar menguatkan yakin. Ya. Setelah itu ternyata diberi sama Gusti Allah jalan untuk iktisab, jalan untuk sabab. Tidak ada salahnya kita untuk mengambil sabab, dijalankan yang kita mampu lakukan ketika tawakal. Apa yang bisa kita lakukan ketika tawakal tetap dilakoni wayahe sabab. Tidak mengurangi kewakalan ibadah. Justru malah bisa jadi lebih baik daripada ketika tajrid. Tapi beli kita lagi tawakal sembari ngoyo. Kira-kira apa pegawai yang dosa.
Kang, maaf di sini nggak bisa Kang kecuali bayar dulu. Ah ya udah siap lah, saya ngutang kalau begitu buat bayar. Yang penting bisa masuk kerjaan makan akhirnya. Oh iya kan. Repot kan mengonon kadang-kadang kan. Ya gimana lagi soalnya sekarang ini zamannya kalau nggak begitu nggak bisa dapat kerja. Kan kayak gitu. Akhirnya lewat perkara Kang orang pantes. Maka ketika dia peluang bukan berarti kongon ditolak ya, karena aja salah paham. Kadang-kadang wes berarti lamun mau wes tajerit tidak. Tapi ketika Allah memberikan kita bedai pindah lagi tempat, alangkah baiknya daripada engkau ditolak tuh nyesel, ya ditolak usah kita bisa menggawe tawakal pae. Tuli rapi jaluk mangan, anak kan jaluk diglendengi terus ora kuat kupinge, glendeng meluan glendeng akhirnya. Ketika meluan glendeng akhirnya turun derajatnya yang tadinya tawakal jadi glendeng. Maka lebih baik ketika seperti itu berarti Gusti Allah sedang memindahkan kita ke tempat yang lebih baik. Ketika dari tajarud dipindahkan pun, kalau memang ternyata baiknya seperti itu, ya beli apa. Jadi aja teman-teman ya, ibarat ya kanggo golongan kulan jenengan KB adalah intinya belajar beradaptasi dengan keadaan. Allah sedang memberi apa kepada kita, kita terima. Bukan sesuatu yang tercela ketika kita mencari dan berikhtiar. Orang salah jaluk kerjaan, kudu salah. Waya lagi beli dewe kerjaan, ya wajarnya mencari kerjaan. Tapi Kang kira-kira tetap nih jalani Gusti aja sampai melanggar. Karena kerjaan Kang apa? Ya mengkonon. Lumayan karena modal 10 juta, tapi ente dari bank keliling ya. Nah, kan repot. Kalap akhirnya diterima kan. Aja sampai Kang mengkonon. Yang kira-kira ketika kita dipindahkan oleh Gusti Allah pun ke tempat yang bagus. Syukur-syukur ketika apa yang ditawakal ketika tajridnya itu bisa kita langgengkan di dalam ketika iktisab. Itu akan lebih baik dan lebih tuh. Makanya wal haqqu an tamkusa haitsu anzalak hatta yakunallahu anhu naqalak. Maka yang hak adalah antamkusa engkau netep ya di dalam haitsu anzalaka di mana Allah mendudukkan atau memposisikan engkau di situ. Hatta yakunallah sampai Allah memindahkan engkau dari posisi itu. Wes intinya mengkonon ya. Maka itu intinya wes ya kedawan akhirnya. Intinya mengkonon belajar dalam hidup kita, belajar beradaptasi dengan apa yang Allah berikan. Karena ya itu pada akhirnya kan Gusti Allah sudah menyiapkan semuanya. Ketika kita bisa beradaptasi, akhirnya kita bisa bisa melaksanakan, bisa menjalankan kehidupan kita sebagaimana hamba. Sebagaimana yang Allah minta kepada kita. Allah minta kepada kita adalah untuk hidup, bukan untuk pusing. Iya kan? Ya Allah minta kepada kita kan untuk hidup. Untuk beribadah kepada Gusti. Ketika pusing kebanyakan, priben sholatnya pengen priben mangane pengen ya aja maning Kang sholat. Kang aja maning ning tebani ning lebah sholat kadang-kadang duit be males. Yang mangan bae bakal lagi mumet. Akhirnya ning sholatnya kadang-kadang maka ketika kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang Allah berikan kepada kita, keadaan yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita bisa menikmati hidup ini sebagaimana mestinya. Enak nih nguriku ya wis alhamdulillah. Dipai pegawaian alhamdulillah. Dipai mumet alhamdulillah. Tapi aja teman-teman. Wis sembari di jalan. Waya lagi nganggur ya alhamdulillah. Anak kang nawari kerja alhamdulillah. Dinikmati, disyukuri, dilakoni. Faslun wis mulai tentang pasal akhir. Kalau sudah menjadi murid, itu bagaimana carinya mencari guru. Wah, kalau itu murid dan guru ya. Bagaimana cara mencari guru, insya Allah di dalam pasal. Intinya mengkonon mugi kula jenengan kabeh mendapatkan manfaat dan bisa ngelakoni ya amin Allahumma amin. Amin. Kangis, Kang. Amin. Kangis. Kang. Waduh, borongan arane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa rabbi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar
Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha min qalayun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulal munun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kiram asyrafa wa ala sahbil masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin hadana wa iyyakum bisirri wa sallallahu al-fatihah. Alhamdulillah.